Jangan terpedaya dengan amal kita. Apalagi kita begitu menyadari amal kita begitu sedikit. Amal kita begitu terbatas. Dosa kita justru yang sangat banyak. Kemaksiatan yang terus kita kerjakan setiap harinya. Khilaf, kezaliman, baik terhadap diri sendiri, kezaliman terhadap hak-hak Allah, zalim terhadap hak-hak makhluk dan seterusnya. Maka dari itu mohonlah selalu kepada Allah agar Allah senantiasa merahmati kita. Maka setidaknya dua doa yang harus kita terus baca dalam setiap harinya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampunan karena kita banyak dosa, memohon rahmat karena kita butuh dan ingin surga Allah Subhanahu wa taala, karena tidak seorang pun di antara kita yang masuk dalam surga kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Adam alaihissalam, karena sebab dosa satu beliau diusir, dikeluarkan dan akhirnya turun ke bumi, dikeluarkan dari surga karena dosa satu, kata para ulama. Kemudian keduanya Adam dan Hawa, beliau keduanya berkata memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah dengan berkataan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الحمد لله العلي الأكبر القدير الجبار العزيز الغفار الذي خلق الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار وجعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا أيها الحاضرون ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segenap nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita. Nikmat yang tidak terhingga, kasih sayang yang tidak dapat kita rinci satu demi satu. Namun sedemikian kita yakin akan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita, namun kita tetap lalai dalam mensyukuri setiap nikmat-nikmat tersebut. Maka Allah Thayyib, Allah sangat baik, Allah maha baik, karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, manusia-manusia yang penuh dengan dosa. Maka dari itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sudah sepantasnya bagi kita untuk mengusahakan, memperjuangkan, bersabar untuk meraih gelar abdan syakura, hamba yang mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menolong, membantu kita untuk senantiasa kita bisa mewujudkan, mengaplikasikan, merealisasikan syukur kita kepada Allah, terutama syukur yang paling berat adalah sarfun ni'mah fi ta'atillah, yaitu menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim
Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Saddidu wa qaribu, innahu lan yanjua ahadukum bi'amalihi." Qila ya Rasulullah, wala anta? Qala wala ana, illa an yataghammadani Allah birahmatin wa fadl. Nabi SAW pernah berkata, saddidu wa qaribu, bersikap luruslah dan mendekatlah. Sesungguhnya tidak ada di antara atau salah seorang di antara kalian yang selamat karena amalan solehnya. Maka para sahabat bertanya, begitu pula dengan engkau wahai Nabi, wahai Rasulullah? Maka beliau berkata, demikian pula denganku. Aku tidaklah diselamatkan karena amalanku, melainkan karena Allah telah meliputiku dengan rahmat dan karunia darinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang singkat dan pendek ini, tentu banyak faidah yang akan kita petik. Setidaknya faidah berkaitan dengan perintah bagaimana kita menapaki jalan Islam, jalan yang dibawa oleh Nabi SAW, dan kita lurus berada di atas kebenaran tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW mengatakan saddidu wa qaribu, bersikap luruslah, sadad, isabatul haq. Kita berada di atas kebenaran dan menuju kepada kebenaran tersebut. Namun para ulama menjelaskan kepada kita, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Abdul Bar, Al-Imam An-Nawawi, dan imam-imam yang lainnya. Lihatlah bagaimana Islam itu datang dengan kemudahan. Muyassarun dan sahlah. Mudah, penuh dengan kemudahan. Nabi SAW pertama mengatakan bentuk perintah, istiqomahlah kalian. Itulah makna dari kata as-sadad. Tetaplah kalian berada di atas jalan yang lurus. Dan ini di antara perintah yang sangat berat kita amalkan dalam kehidupan kita. Istiqomah, menetap di atas jalan kebenaran. Karena namanya manusia, sehebat apapun, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau berkata, mahma balagha ahadun minkum minat taqwa la budda an yukhti. Bagaimanapun di antara kalian mencapai derajat takwa, namun kalian tetap manusia yang pasti akan melakukan kesalahan. Jadi sehebat apapun kita mengusahakan takwa kita pada puncak terbaiknya dalam hidup kita, pasti satu ketika kita akan jatuh pada kesalahan. Itulah manusia. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada hadis dari Abu Hurairah tadi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, saddidu, istiqomah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah kalian di atas sunnah Nabi SAW. Istiqomahlah kalian di atas jalan kebenaran. Dan ini di antara perkara yang berat. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala beliau berkata, al-istiqamatu afdal min karamatil auliya. Istiqomah itu lebih utama, lebih besar, lebih agung dibandingkan karomahnya para wali. Karena istiqomah itu sendiri adalah karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang Allah anugerahi keistiqomahan dalam hidupnya, berarti Allah telah menganugerahkan karomah kepada hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Istiqomah berat. Maka dari itu Nabi SAW memberikan solusi yang kedua. Ketika kita sudah mengusahakan istiqomah namun berat, sering terjatuh, kemudian kita berbelok dari jalan yang lurus tersebut, maka Nabi mengatakan wa qaribu, dan mendekatlah. Kata para ulama, tidak sedikit di antara mereka menafsirkan manusia ketika mereka berada di jalan ibadah, ketaatan, kebenaran, kebaikan yang mereka tempuh, kemudian mereka mulai lemah, setidaknya tempuh jalan yang kedua, alternatifnya, yaitu apa? Setidaknya mendekat di jalan kebenaran tersebut. Tidak menyimpang, tidak menjauh,
tetapi masih di atas jalan kebenaran walaupun tidak sebagaimana orang yang pertama tadi, istiqomah terus di atas jalan kebenaran. Masya Allah, hadis yang mulia ini di antara apa yang dikatakan Nabi SAW, utitu jawami'ul kalim, aku diberikan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu adalah kalimat-kalimat singkat Nabi tetapi penuh syarat dengan faidah. Itulah di antara keutamaan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau diberikan kalimat-kalimat yang singkat namun penuh dengan faedah. Walaupun ada sebagian hadis-hadis Nabi yang panjang, tapi banyak hadis-hadis yang pendek namun faedahnya sangat banyak yang bisa dipetik dari hadis-hadis tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu lihatlah pilihan kedua ini. Kalaupun kita tidak atau berada di atas jalan keistiqomahan, setidaknya kita jangan menjauh dari jalan kebenaran. Jangan menyimpang dari akidah yang lurus. Jangan menyimpang dari jalan kebenaran, tetapi tetap mendekat. Maka kami berikan contoh sederhana, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh ini diambil dari hadis Nabi SAW, yaitu Nabi pernah berkata, likulli amalin syarrah. Sesungguhnya setiap amal itu ada masa semangatnya. Dan setiap masa semangat ada fatrahnya, kata Nabi SAW. Setiap masa semangat manusia pasti akan ada masa jenuhnya, masa bosannya, masa lemahnya. Makanya contohnya, kuatkan amal ibadah kita dengan perkara-perkara sunnah yang dianjurkan Nabi SAW. Salat wajib, mau tidak mau, terpaksa tidak terpaksa, itu menjadi prinsip hidup kita. Salat wajib yang 5 waktu. Bagi laki-laki, hukumnya wajib menegakkan salat 5 waktu tersebut di masjid secara berjamaah. Nah, kalau kita ingin istiqomah di atas salat 5 waktu tersebut sampai Allah wafatkan kita tetap menegakkan salat 5 waktu tersebut, maka jaga salat 5 waktu ini dengan amalan-amalan sunnah, yaitu salat sunnah. Karena ketika masa semangat kita mengerjakan salat 5 waktu ini hilang, kita akan dijaga oleh Allah dengan salat sunnah yang kita kerjakan. Ketika masa semangat kita mulai turun, yang hilang adalah salat-salat sunnahnya, salat 5 waktunya tetap terjaga. Itulah fungsi atau diantara sekian manfaat mengerjakan amalan-amalan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita SAW. Berbeda dengan orang-orang yang mengerjakan misalnya salat 5 waktu saja, mencukupkan diri dengan salat 5 waktu, tidak ada salat sunnah yang dia kerjakan, tidak salat rawatib, tidak pula duha, tidak pula qiyamul lail, tidak tahajud dan seterusnya. Maka lihat, ketika dia dalam keadaan futur, dalam keadaan jenuh, dalam keadaan dia lemah, maka barangkali ada di antara sholat yang 5 waktu tersebut dia tinggalkan, entah subuhnya, entah zuhurnya dan seterusnya. Apalagi mohon maaf, ketika Allah uji dengan ujian yang berat, hartanya hilang, salah seorang yang dicintainya meninggal, dan seterusnya, maka barangkali ada di antara sholat 5 waktu tersebut yang hilang, bahkan barangkali berani meninggalkan 5 waktu sholat tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Dan tidak sedikit dari kawan-kawan kami bercerita demikian. Benar apa yang dikatakan antum, benar apa yang dinasihatkan antum. Sudah lama saya berani meninggalkan hal ini. Karena tidak menjaga salat-salat 5 waktu tersebut dengan amalan-amalan sunnah. Dan silahkan kiaskan, silahkan analogikan perkara ini kepada amalan-amalan wajib yang lainnya, yang diiringi dengan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan amalan tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, nahnu ahwaju minna ilal hidayah, kita ini butuh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Setiap harinya kita 17 kali minimal meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak secara langsung kita meminta, kita mengaminkan doa imam di dalam salat kita, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Untuk apa itu semuanya kita baca ma'asyiral muslimin, sedangkan kita sudah meyakini kita berada di atas siratal mustaqim dengan salat yang kita tegakkan, dengan Islam yang kita yakini. Agar apa di antaranya? Agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita, menetapkan jiwa kita, menetapkan diri kita di atas jalan kebenaran tersebut. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah
di atas jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, perintah istiqamah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fastaqim kama umirta, istiqamahlah kamu sebagaimana diperintahkan kepadamu. Ini adalah perintah yang agung. Maka beruntung orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus setelah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya, yaitu hidayah berupa Islam. Makanya ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain, doa Nabi yang paling banyak dibaca oleh lisan beliau adalah doa sebagaimana yang kita ketahui bersama, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu, teguhkan jiwaku dalam mentaatimu. Inilah doa Nabi SAW yang mana beliau sudah dijamin surga Allah, sudah dijamin ridha Allah Subhanahu wa taala, sudah dijamin pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Liyaghfira laka ma taqaddama min dzambik ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Tetapi dengan begitu beliau SAW masih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, masih terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meneguhkan hatinya di atas Islam, di atas hidayah, di atas jalan kebenaran. Maka dari kita, apalagi kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa, amal-amal ibadah yang sangat terhitung, belum lagi berbicara kualitas ibadah yang kita kerjakan yang sangat amat jauh dari sempurna, dari baik, dari kualitas yang maksimal, sangat jauh yang kita alami, yang kita rasakan selama ini. Tentu kita lebih berhak untuk memperbanyak doa tersebut dan doa-doa yang lain yang semisal, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas hidayahnya, yaitu hidayah Islam dan hidayah di atas akidah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala rasulillahil mujtaba Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia yang kami sampaikan di khutbah yang pertama, hadis yang sangat agung tersebut. Kemudian perkataan Nabi SAW berikutnya adalah kabar bahwasanya lan yanjua ahadukum bi amali. Salah seorang di antara kalian atau kalian tidak akan terselamatkan karena amalan kalian, melainkan kata Rasulullah SAW, sekalipun diri Nabi SAW beliau mengatakan, karena Allah menyelamatkannya dari azabnya, masukkan ke dalam surga, dijamin rahmat dan ridhonya karena rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Maka dari itu ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain, jangan terpedaya dengan amal kita, apalagi kita begitu menyadari amal kita begitu sedikit, amal kita begitu terbatas, dosa kita justru yang sangat banyak, kemaksiatan yang terus kita kerjakan setiap harinya, khilaf, kezaliman baik terhadap diri sendiri, kezaliman terhadap hak-hak Allah, zalim terhadap hak-hak makhluk dan seterusnya. Maka dari itu mohonlah selalu kepada Allah agar Allah senantiasa merahmati kita. Maka setidaknya dua doa yang harus kita terus baca dalam setiap harinya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampunan karena kita banyak dosa, memohon rahmat karena kita butuh dan ingin surga Allah Subhanahu wa taala, karena tidak seorang pun di antara kita yang masuk dalam surga kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah Adam alaihissalam, karena sebab dosa satu beliau diusir, dikeluarkan dan akhirnya turun ke bumi, dikeluarkan dari surga karena dosa satu, kata para ulama. Kemudian keduanya Adam dan Hawa, beliau keduanya berkata, memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah dengan perkataan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setidaknya dua kalimat ini menjadi doa yang senantiasa kita panjatkan.
Walaupun ada doa-doa lainnya yang semisal dengannya, tapi setidaknya berporos kepada dua kalimat ini. Fa illam taghfir lana, kalau engkau tidak memaafkan kami, tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memohon kepada Allah Jalla wa ala agar Allah melimpahkan rahmatnya, karunia-Nya kepada kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu maaf, pintu taubat untuk kita semuanya sebelum datang hari di mana taubat dan pintu maaf tertutup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu hari di mana seseorang nyawanya sampai di kerongkongan, atau ketika hari di mana matahari terbit di timur, kemudian terbit dari barat, kemudian terbenam di timur. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka dari itu kita mohon ampun dan mohon hidayah, mohon rahmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان مقاما وكان غراما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليه من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر وأعظم والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد